kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Urusin galian Pak, bikin macet gak kelar-kelar tuh galian. Mending benerin jalan. Pasti harga mic dan speakernya mahal. Diadu skill sama Jawa Barat untuk perbaikan infrastruktur pembangunan yang merata. Wah, kita mah istimewa. Jadi kalau misalkan bapak-bapak kampung di sini meminta kami kembali, siap kami dengan senang hati untuk kembali. Terima kasih masyarakat. mental. Moments later. Menerima saran dan masukan daripada pihak kepolisian yang mempunyai wilayah. Hujan-hujanan kena gerimis kayak begitu dalam keadaan perut kosong keroncongan bisa cepat jadi penyakit loh. Penyakit tipes iya yang ada, ntar lu pulang dari situ masuk rumah sakit kan berabe. Ya kan udah kagak usah banyak laguan. Ya puasa yang benar, kagak usah hujan-hujanan dengan perut kosong kayak begitu, kasihan gue mah. Ya ntar lu masuk UGD berabe. Siapa yang membayar? Ya kalau rumah Dedi dibikin Saroni jilid 2 gimana ya? Bisa saja terjadi. Wah, provokator emang. Kalau misalkan nyampe ada apa-apa sama Bapak Aing, kakak usah nyari jurig nu teu kadeuleu mencek urang mah tah. Nges jelema ieu nya. Bahaya nih si Jelema Dedi. duaan ieu tah. DJ David ngancam nganepalkeun imah KDM didukung ku si Dodi Permana. Urang geus setelan taraweh bieu anjir jadi hayang ganti-ganti setelan pengikut ieu mah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan terbenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas di sini ya teman-teman. Gue dengar katanya Bapak KDM ada ancaman. Kok ngeri ya main ancam-ancaman katanya. Katanya mau dijadikan Saroni jilid 2. Ngade-ngade, dan ternyata di situ orang yang mengomentari itu adalah di bawahnya dam. Orang yang selama ini selalu nyerang KDM. Bah, makin aneh-aneh aja nih orang satu ini ya. Ya, dan bukan cuma itu, kita juga akan mampir ke Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ini banyak banget para netizen atau warga Jawa Tengah yang selalu mengkritik pedas gubernurnya. Semua video udah kita kumpulin jadi satu, langsung aja yuk. Tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Kita akan masuk ke Jawa Tengah dulu ya teman-teman ya. Kami masyarakat Indonesia serentak menolak bayar pajak. Daripada uang kita dikorupsi, mati kita stop bayar pajak. Akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Oh gitu. Ora iso digunakne ya didol to, Bos. Iso digunakne sing pajak. Engko wayah mati pajak ya didol neng. Ngono kok bingung. Dijawab dong. Akan diterapkan. Deddy Mulyadi mengatakan jika masih ada maling motor berarti gubernur gagal, ekonomi belum baik. Nah ini baru Gentle Superman, Gentle. bukan Superman maksudnya, gentleman, seorang gubernur yang mengakui kegagalannya. Oke. Pak Gubernur, di Jawa Barat masih banyak maling motor. Itu artinya Bapak Gubernur gagal nih, gentleman, mengakui kegagalannya. Tuh, jadi jangan nyapres nanti. Untuk gubernur-gubernur lain tuh, terutama di Jawa Timur, Gubernur Hovifah, itu di Jawa Timur banyak maling motor. Itu artinya Ibu gagal. Ekonomi Jawa Timur belum baik. Itu, saya orang Jawa Timur soalnya banyak bagal maling motor tiap hari. Nggak, sebenarnya lu tuh gua paham bang, lu tuh mau nyentil gubernur lu sendiri. Tapi kebetulan ada topik yang memang pas buat lo naikin, datangnya dari Jawa Barat.
Tapi ada sisi positifnya bahwa Bapak Kade mengakui, dan di setiap kontennya juga Bapak Kade mengakui bahwa kami masih akan terus berupaya. Maafkan kami, mohon maaf. Selalu minta maaf kalau misalnya ada sebuah tragedi, ada sebuah insiden, ada sebuah musibah, dan ada sebuah bisa dibilang tuh kecelakaan dan segala macam yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di Pemprov Jabar. Dia mengakui gitu loh bahwa kami masih banyak kekurangan, kami akan mengoptimalkan terus dan menerus. Itu kan menurut gue satu-satunya gubernur yang, ya mohon maaf ya, menurut gue sih gentle gitu. Kembali lagi ke sini, abang ini pengen, ayo dong gubernur Jawa Timur. Kalau memang banyak begal izin di sini, berarti gubernur Jawa Timur gagal loh. Sebetulnya dia tuh mau nyentil gubernur dia, cuman dia cari topik yang kira-kira buat jadi pembandingan gitu loh. Come on man gitu. It's okay lah, alright lanjut. Itu berarti gubernurnya gagal, bupatinya gagal, Aduh. wali kotanya gagal. Ini bukan hanya Jawa Timur ya, tapi gubernur seluruh Indonesia, bupati wali kota seluruh Indonesia, kalian gagal selama di tempat kalian masih banyak maling motor. Itu artinya apa? Ekonomi belum baik. Okay. Ya. Kalau ekonomi di wilayah itu baik, maka orang-orang tidak akan melakukan kriminal, nggak akan nyolong, nggak akan maling, nggak akan jambret, nggak akan ngerampok. Karena apa? Lapangan pekerjaan sudah banyak, ekonomi membaik gitu. Dan ini bukan hanya tugas gubernur, wali kota, bupati, bukan. Presiden, ya, maling banyak itu juga karena pengangguran. Pak Presiden udah janji 19 juta lapangan pekerjaan, mana Pak, mana. Selama janji 19 juta lapangan pekerjaan itu belum diwujudkan, maka maling akan semakin banyak Pak. Kalau 19 juta lapangan pekerjaan itu sudah ada, maling nggak akan ada. Karena apa? Sudah bisa mencari uang halal kok mau maling, iya kan? Tapi memang itu realita ya, itu realita yang memang sering terjadi di Indonesia, bahwa yang namanya lapangan pekerjaan susah itu akan membuat banyak sekali tindakan kejahatan. Tetapi izin ya, setahu gua orang yang sudah biasa hobi akan terbiasa dilakukan. Bahkan di saat dia sudah kerja pun dia akan melakukan kejahatan. Apalagi yang nggak ada kerjaan. Dan bahkan ada yang lebih membagongkan lagi sih menurut gue. Dia nggak kerja, dia nggak ngapa-ngapain. Ketika ditawarin kerja dia nggak mau. Kenapa? Dianggapnya capek gue kerja. Mendingan gue ngadang motor di jalan. Izin ya. Karena menurut gue bukan masalah dia nggak kerja sih cuy. Ya karena mungkin ngerasa bahwa nyari duit sebentar duitnya dapat banyak kan gitu. Padahal dia tahu resikonya tinggi gitu ya. Ada yang begitu. Gue punya pengalaman. Gue dijahatin sama teman gue sendiri. Ya, dijahatin sama teman gue sendiri. Dia tuh udah terbiasa maling. Apa sih kalau bahasa orang Banten mah enteng tangan gitu guys. Ya, dimanapun dia akan ngelakuin kejahatan. Padahal gue tahu bahwa dia itu baik gitu sama gue gitu. Dan gue selalu kena impactnya. Dan apa yang terjadi? Gue kena apes, dia maling HP di rumah mak gue. Endingnya apa yang terjadi? Gue malu. Gue malu banget gitu ya. Dan sampai detik ini gue gak mau berteman dengan orang seperti itu. Kenapa? Ya jujur sih, menurut gue pembawa sial. Ya, baiknya sekali dua kali ya, tapi sialnya kita seumur hidup. Izin, itu menurut gue. Pak Gubernur Jawa Tengah Lutfi sepertinya mulai kebingungan mengatasi rakyatnya sendiri. Setelah sebelumnya menaikkan pajak untuk menggenjot, untuk mengumpulkan dana secara paksa, masyarakat malah menolak dengan membuat tagar stop bayar pajak. Oke. Dan memang realisasi pajak terus menurun, terus merosot. Nah, di sini beliau kebingungan. Waduh, kebijakanku itu mulai dilawan ya. Aku nggak ada wibawa ini, nggak ada didengar oleh masyarakat. Maka dimunculkanlah jurus dalam tanda kutip menakut-nakuti. Oh gitu. Awas lo ya, kalau nggak bayar pajak disamperin lo ke rumahnya masing-masing. Serius bang? Disatronin. Lah, dengan disatronin itu masyarakat malah tambah ngeyel. Silahkan datang, tak kasih kopi. Pulang teler. Dan dalam tanda kutip ancaman kepada warga ini juga cukup meresahkan. Bagaimana nanti warga didatangi polisi satu persatu. Kan itu sudah teror itu. Walaupun baik-baik ya namanya ditagih untuk menyerahkan sejumlah uang ya meresahkan, betul? Dan jurus ini juga tak kunjung dilakukan. Warga tetap tak bergeming dari keengganannya membayar pajak.
Kemudian ada lagi jurus selanjutnya adalah nanti motornya akan diblokir, Oke. dimatikan Yang tadi itu kan? surat-suratnya menjadi motor bodong. Oke. Kita lihat apakah jurus menakut-nakuti yang ketiga ini akan berhasil. Sepertinya sih tidak akan berhasil. Masyarakat akan tambah marah, tambah misuh-misuh kepada gubernurnya ini. Bo ya jangan ngubek-ngubek masalah pajak aja Pak. Iya. Cari sumber-sumber lain kek yang lebih menenangkan, yang lebih profitable, menguntungkan dan menenangkan, tidak meresahkan kepada warga. Aduh, berat nih. Ya misalnya penghematan dulu. Iya, memangkas itu penting anggaran-anggaran, pemangkasan tuh. Kemudian menggenjot perusahaan-perusahaan daerah. Betul. Dan untuk masalah pajak ya pelan-pelan saja Pak. Iya. Kasih kemudahan-kemudahan membayar pajak, insentif-insentif, bonus-bonus. Bikin aplikasi yang bisa bayar pajak sambil leleh-leleh di rumah. Kan enak itu. Sindir di Jawa Barat. Jawa Barat kan punya aplikasi yang bisa di rumah bayar pajak. Banten gimana guys? Banten gimana ini? Ada aplikasi nggak nih biar bayar pajak tuh nggak perlu capek-capek ngantri ngabisin waktu. Udah aja kesana ngantri lama bener kadang gitu. Enak pakai aplikasi langsung dikirim ke rumah tuh enak banget itu. Boleh dia Ada kade nih guys. Oke. boleh diadu skill sama Jawa Barat untuk perbaikan infrastruktur pembangunan yang Wah, merata kita mah istimewa. ini gua Saya akui memang Jawa Barat itu sangat istimewa. Bapak satu ini. Kita melihat melalui sosial media saja perbedaannya sudah sangat-sangat jauh Mengakui ya dengan periode sebelumnya. dengan periode Ya sebelumnya. kita namanya masyarakat memang harus membanding-bandingkan ya, karena tidak ada salahnya kita membandingkan suatu hal yang biasa saja dengan suatu hal yang luar biasa. Itu memang harus dibandingkan biar ada kemajuan. Betul bang. Istimewa, saya akui. Dan saya harus cerita ini di Banjarnegara itu pernah saya sendiri merasakan dan masyarakat satu Banjarnegara merasakan. Bupati periode tahun 2017 sampai 2022. Jadi bupati sebelumnya Mbak Ana. Itu kebetulan beliau adalah bapaknya Mbak Ana bupati yang sekarang ya. Itu dalam pembangunan, khusus dalam pembangunan, tidak ada sampai pelosok desa itu infrastruktur itu jelek. Semua di hotmix, tidak ada aspal yang tidak hotmix. Aspal sensit, lapensit itu tidak berlaku saat itu. Mungkin kalau diizinkan jalan menuju ke kamarmu sama ke ruang makan sama ke kamar mandi juga di aspal. Itu istimewa. Kenapa saya bilang sudah sekelas seperti gubernur? Karena yang beliau kerjakan itu adalah jalan provinsi dan jalan nasional. Sementara saat itu untuk pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi itu tidak ada uangnya. Kebetulan beliau itu punya pabrik aspal sendiri, jadi semua bisa ditangani, dikerjakan dengan cepat. Begitu juga Pak KDM. Selain infrastruktur juga kita bisalah melihat melalui sosial media sekalipun. Istimewa, banjir di mana-mana, irigasi dibangun di mana-mana. Hal-hal yang menjadi penyebab banjir langsung ditangani dengan cepat dan dengan benar. Karena apa? Terkadang itu sekelompok orang itu tidak memikirkan untuk efek jangka panjangnya, efek jangka pendek, bahkan itu akan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang yang kayak kemarin. Betul. Ini sekelas KDSO aja ya, support KDM itu bukan support sih. Artinya kalau bicara soal, ada kan komentar netizen nih di VT-nya mungkin ya, bandingkan dengan kualitas pembangunan yang ada di Jabar gitu ya. Kalau menurut gua KDSO luar biasa. Dia sekelas Kades loh.
Kalau dibandingkan dengan gubernur, artinya kan levelnya lumayan tinggi gitu loh ya. Tetap nggak bakal kelawan gitu ya. Tapi beliau membuktikan walaupun memang speknya adalah seorang kadis, tapi dia bisa membuktikan. Lah kebayang kalau suatu saat dia jadi gubernur, apa nggak bisa duet ya karena sama KDE? Bah! Ini di Jakarta ada apa sih guys? Pramono ancam tindak tegas lapangan padel tanpa izin dan ganggu warga. Oke, sampai ke padel-padel ya diurusin ya. Oke, nggak apa-apa, gue pengen denger. Kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Masih soal lapangan padel Pak. Izin ya, gue bingungnya setiap kali gue nemu konten yang berhubungan dengan Gubernur Jakarta selalu ada mic dan izin. Oke, penasaran sama komentar aja. Kurangi lapangan padel dan banyak lapangan pekerjaan. Urusin galian Pak, bikin macet gak kelar-kelar tuh galian. Udah larinya udah di luar topik lapangan padel. Yang gini diurusin. Ya elah, mending benerin jalan. Pak, jalanan Pak perbaiki, banyak yang udah rusak. Terus apa lagi nih? Pasti harga mic dan speakernya mahal. Bahas juga. Iya, maksudnya mungkin netizen kayaknya pasti seide dan sepemikiran, ngapa sih ngurusin lapangan padel? Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga gubernur gitu. Maksud gue masalah padel makan wali kotanya pada kemana sih maksud gue? Yang gini diurus, jalan banyak yang udah pada rusak tuh. Ih, kalau nggak ada izin di awal gimana dibangunnya Pak? Hah? Nah, gue yakin cuma 1 periode. Bah. Udah gue no komen lah, no komen gue. Wah, ini kita lagi ngumpul nih. Waduh, buka puasa bersama. Gimana nih? Bapak Kadesub sudah saya marahin, jangan ada lagi PJU yang ada tanahnya. Iya. Nanti nggak boleh lagi Pak ya. Jangan bikin malu saya. Ini yang cantik jelita kesehatan, ya kan? Tuh, mana anu perwasa? Ya, nih, saya kira nih, mantap nih. Ya, pokok kita hari ini menyelenggarakan buka puasa bersama. Iya. 1 tahun kepemimpinan Provinsi Jawa Barat. Betul tidak Pak? Betul Pak. Janji tahun depan tidak ada lagi jalan yang ngegedilo. Ya, begitu bikin chat truk langsung nama yek, nggak boleh ada lagi. Bapak jangan bikin malu saya ya. Siap. Jangan ada sekolah lagi yang bocor, apalagi rugrug. Ya pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka di hari yang kedua dan hari yang ketiga bagi teman-teman Muhammadiyah. Ya, ada teman saya alhamdulillah kelihatan sehat banget karena tengah hari makan nasi padang. Siapa sih Pak? Jangan buka aib temen Pak. Bupati, siap kayaknya nggak cocok deh ada MCK di pinggir jalan. MCK. Bagi dari estetik, dari apapun tidak cocok. Coba kita ngomong sama yang punya rumah nih. Ya MCK mak. Dirinya. Emang lo di tempat? Saya Kan dihanap tuh bisa di dia. itu udah kagungan batur ya teh balik dia teh. Oh, hari mah cicing di sahaya. Kagungan batur deh. PU-nya. Mohon pengentan. Di dia dagang cau. Mohon meseran cau abdi. Cau sakilo seberapa? Tanduk mah 6.000. Kumaha lamun 10.000 sakilo dijual mah. Sok di kilo seberapa kira-kira tahu tandukna. Mangga sabaraha heula nyicingan ieu? Abi pengen tos aya 10 tahunana pengen juga. Mayar sewan teu? Tuh. Cianjur mah segala jadi. Subur makmur tangkang teh hejo ngemplok. Laut. Ngaguru. Sagara sehat. Istrina garolis nya. Tos tasan A. San. Tos. Pas. Ayo turun ke. Sakinta 10. Jadi berarti tilu nggak saya tilu 50. Tilu kintal 40 kan?
Bener kan? Tilu opat. Tilu kintal 40. Geus dicekeun lateuna naon tilu kintal 50. Jadi sabaraha? Setengah. Emak cicing di tanah ieu geus sabaraha puluh tahun? Ayo. 10 tahun. Lama ya? 10 tahun. Lamun satahun emak kudu nyewa 500.000 etong gede-gede. Ageung teh nya. Sabaraha? Telangkung bapak eta mah Kak dia mana dia di langkung kumaha? Sebenarnya mau ngegeser bangunan ini. Bade di tower eta ku bapak mah. Tukeran itu nya. Bade di Ayeuna tukeran teh kieu, emak teh kudu mayar uang sewa jalan, tah cau mah dibayar. telangkung bapak abdi mah mangawe. Mangga wae. Mangawe. Oh, ikhlas we nya. Ikhlas itu. Oh, hebat. Oh, ikhlas we nyan ya. Ikhlas Nyan ya. mohon ikhlas itu Ya, udah talanya. Jadi ayeuna emak geus mayar uang sewa tanah. mohon. Salila 5 tahun, Tes. 10 tahun Tes. lunas dibayar ku cau 3 kintal. Mohon. Setengah. Ridho bener ya? Ya. Mohon, Mohon mak ampurannya. Aduh ampurannya. Nuhun mak, nyaan. Mau bangkrut. Apa mau bangkrut? Upami ini bapak kade deui. Ya. Cenah apan eta naur eta bapak? Iya kieu. Nya. Tah, ya. Ieu teh duit wadal mah. Itu ada. Kamu nerima duit ieu didatangan ku juri gua dicekek mah. Nangis anjir. Amin ya Allah. Nangis anjir. Ma, ayeuna nya eta pindahkeun. Nyian tempat kamar MCK di tukang. Di dia, nya. Ya kan? Nyian di tukang. Jadi ulah sisi jalan deui. Mohon mangga. Tangke Ini ieu geser. sarungna rada mundurkeun saeutik, nya. Mangga. Tah ieu ya Maya. Wau teh ka dia. Gitu. Bupati Cianjur. Aduh dia atuh calik atuh di foto jeung dia. Aduh, Bupati Cianjur. Mau dipindahin. Ya. Jadi warungnya di pinggir jalan mulai kita tata. Iya. Jangan berantakan. Siap. Maknya, eta jangan mayar cawu jeung mindahkeun kamar mandi. Moments later. Menerima saran dan masukan daripada pihak kepolisian yang mempunyai wilayah untuk ini situasi sudah tidak terkendali. Ya kita bisa mundur. Izin dulu ya. Gua disclaimer, gua bukan berarti tidak menyetujui dengan adanya demo. Gua tetap support buat teman-teman yang ingin mau demo atau apapun gitu. Cuman maksud gue izin ya sesuai dengan tempatnya aja sih menurut gue gitu ya. Menerima saran dan masukan daripada pihak kepolisian yang mempunyai wilayah untuk ini situasi sudah tidak terkendali. Ya kita bisa mundur. Geser mundur. Kita menjaga kita dari awal kita kami menyampaikan sudah pemberitahuan kami tidak menjaga kesaksian karena resiko konsep karena barusan ini ya ini pasti bakal digoreng sama manusia. Jadi saya sampaikan permohonan maaf. Abang, tahu nggak bang? Minta maaf guys yang demo kemarin di Lembur Pakuan. Oke guys, po. Kalau hujan-hujanan kena gerimis kayak begitu dalam keadaan perut kosong keroncongan bisa cepet jadi penyakit loh. Penyakit tipes iya yang ada, ntar lu pulang pulang dari situ masuk rumah sakit kan berabe. Ya kan? Udah kagak usah banyak laguan. Ya puasa yang bener, kagak usah hujan-hujanan dengan perut kosong kayak begitu, kasihan gue mah. Ya ntar lu masuk UGD berabe. Siapa yang membayar? Jadi kalau misalkan bapak-bapak kampung di sini meminta kami kembali, siap kami dengan senang hati untuk kembali. Terima kasih masyarakat. Mental. Terima kasih, silakan. Mental. Yang jaganya warga. Pindah ya kan, Mbak? Lebih berabe lagi lu. Oke. Tahu-tahu udah nyampe ke situ warga udah pada sigap menghadang, ya kan? Udah dikepung aja sama warga. Buset dah, ngelawan dikit lu mau metong konyol di situ. Ya ilah. Bentar, Po. Gua ada yang menarik di video gua, ada salah satu komentar yang gua kasih pin tuh. Jadi dia tuh warga situ. Kaget tuh katanya ketika tiba-tiba datang ada yang demo, kok demonya ke sini. Nah, otomatis dong kata si warga tersebut yang komentar di video gua. Langsung tuh sama teman-teman sewarga di situ ngepung, guys. Jadi si pendemo itu udah dikepung. Kata kesaksian si warga tersebut. Gua lupa nama akunnya itu ya. Terus kalau nggak dihalang-halangin sama Satpol PP dan juga Kades ya, ada Kades di situ juga kan.
Itu mungkin udah dikepung itu katanya. Si dia. Untungnya dihalangin gitu, udah biarin aja dulu. Ujung-ujungnya kan diusir secara baik-baik tuh. Udah sana kalau mau nyampein aspirasi jangan di sini, salah tempat gitu ya. Pergilah mereka, terus datanglah tuh video yang tadi itu di awal itu kan. Walau beneran dia petenteng gitu kan, apa pada keren-keren banget, begini-begini. Orang Indonesia. Dipikirnya beneran warga sekitar itu tidak akan peduli, ya. Tahu-taunya, keren tuh, pada peduli, melindungi tempat di mana mereka tinggal, bersama tempat tinggal Bapak Gubernur kita, ya kan? Nanti abis ini kita bahas terkait tentang masalah ancaman guys ya, oke. Sampai udah pada emosi nah warga, untungnya mereka masih pada bisa nahan godaan-godaan setan yang rajin dari dulu pada. Demo boleh bang, ya. Selain kalian harus tahu aturan demo, kalian juga harus tahu ya larangan demo itu di mana dan seperti apa. Ngerti kagak? Ya, udah, bye. Warga, wah, udah mulai ada pengancaman nih kepada Pak Deddy Mulyadi ya. Coba. Apalagi ini beredar di media sosial, nih. Tuh, dua orang ini, si DJ David yang siapa sih DJ David ya? Kalau rumah Deddy dibikin Saroni Jilid 2 gimana ya? Bisa saja terjadi. Wah, provokator memang ya. Oke, gaspol lah. orang Bandung, yang satunya lagi si Dodi Permana orang Bandung. Ya, tuh. Kalau misalkan nyampe ada apa-apa sama Bapak Aing, ya, apalagi nyampe ke kediamannya Bapak Aing, begitu kan, diobrak-abrik, kagak usah nyari setan yang kagak kelihatan. Kelihatannya ini ya, kagak usah nyari jurig nu teu kadeuleu mencek urang mah tah. Nges jelema ieu nya. Bahaya deh si jelema Dodi. duaan ieu tah. Nges tong neangan nu lain di. Orang dua ini ya menjadi provokator utama dalam kerusuhan, kericuhan yang ada di Jawa Barat. Ya, sampah-sampah masyarakat dua ini nih. Awas jangan dihapus komentarnya ya. Ingat ini DJ David sama si Dodi Permana ya. Tolong dong kuasa hukum Jabar Istimewa, tindak nih. Ya apalagi si Dorna nih, tindak, cuman kebiasaan. Ya, kagak ada gunanya juga dia tinggal di Jawa Barat juga. Buat apa? Ya, tibang bikin rusuh, bikin kacau doang. Ya kan? Nih, pokoknya ingat-ingat dua orang ini warga ya. Mau gue sepil wajahnya. Gak usah. David. Gak usah. Lu bukan orang Jawa Barat tapi lu ngurusin di Jawa Barat lu. No, urusin daerah lu tuh. Di mana, daerah Banten ya. Hah? Biar apa? Biar masyarakat di daerah lu tuh mendapatkan infrastruktur. Beneran po di Banten ini? Lu jangan malu-maluin warga Banten dong lu. Lu gimana nih, gue yang kena kan nih? Ampun gue mah. Urusin daerah lu tuh. Daerah Banten ya. Biar apa? Biar masyarakat di daerah lu tuh mendapatkan infrastruktur yang layak. Fokus Banten yuk. Ya, urusin dulu. Daerah lu sendiri aja masih kacau balau kayak begitu, lu malah bikin kacau di daerah orang. Dibayar berapa lu? Hah? Sampai begitu semangatnya lu. Ingat-ingat ya, nih. Sampah masyarakat ini nih. Yang akan bikin kacau di daerah Jawa Barat. Ya, bye-bye. Teluh ingkik siapa aing goblok. Dah, bye. Ingkik siapa? Lagi dan lagi anjrit gue ya. Tuh, ini Apa? demo di wae ya. Demo. Ya, sebetulnya aku bingung ini yang mereka demo itu apa gitu loh. Oh ya. Dia sampai merangsek dia ke Remur Pakuan, mendemo Deddy Mulyadi, Gubernur Aing gitu kan. Nah itu masalahnya ada apa, mau apa gitu. Asa kurari para rugu katanya sampai ke lembur-lemburnya ke tempat kediamannya itu sampai diganggu gitu loh. Padahal kalau misalnya mau protes ataupun mau berdemo tentang pekerjaan kan ada kantornya. Ngapain mesti ke situ? Ini asa kurari beruntungnya nih ya warga setempat itu menjaga. Nah dari situ aja kita sudah tahu nih kalau beliau bukan orang baik gak mungkin tuh dijagain tuh. Ya diantep gandum berenang. Ini kan dijagain, ya kan? Berarti kan baik. Nah ini aku heran tuh apa sih yang didemokan gitu. Nah sekolah ribut para rogo kari seberapa kurang gitu ya. Asal ribut baik. Enggak, punten tuh ya. Jadi kalau tadi kan yang dibahas sama Simpo itu kan terkait tentang komentar siapa DJ David itu ya, sama siapa Dodi Permana gitu. Bahwa gimana kalau misal ini bisa terjadi Saroni Jilid 2 kan bahasa gitu. Jadi kan kayak pengancaman gitu ya, provokator lah ya gitu ya. Terus dijawab dong sama si Dodi bisa saja terjadi kan gitu. Enggak, yang jadi pertanyaan gue simpel sih menurut gue. Kalau memang
ada pernyataan seperti itu, mau seperti dijadikan Saroni Jilid 2 atau Ahmad Saroni Jilid 2 gitu teman-teman ya. Pada saat masyarakat datang ke rumahnya Saroni, kalian mungkin masih ingat, gue juga pernah reaction videonya waktu itu. Warga kan ngebiarin, inget gak? Ya kan? Warga nggak bisa apa-apa, ngebiarin gitu. Ya karena memang masa juga kan banyak gitu. Lah kalau misalnya di Lembur Pakuan mau begitu gitu, punten, yang ada lu berhadapan sama warga gitu. Izin gitu teman-teman. Ya by the way, gua tag video ini di jam 3 ya, buat teman-teman yang mau menjalankan sahur silakan sahur ya teman-teman ya. Ini sudah waktunya sahur, kita masih bikin video. Oke, lanjut ya. Jadi kembali lagi, kayaknya impossible lah gitu kalaupun dijadikan Saroni Jilid 2 karena masyarakatnya akan garda terdepan. Dan kembali lagi berkata situ teh, apa yang membuat masyarakat ngebelain? Pasti kan ada sesuatu dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini sampai dibelain sama masyarakat. Sampai garda di depan gitu, maju gitu. Urusannya jeng petani sih ya, cenah. Oke, lanjut. Kan gubernur sakit tuh rakyatnya ya, non lagi hari ngomong dengan hal yang baik, dengan cara yang baik, gugur duduk gitu ke tempat masuk rupa ke rumahnya, itu cigan itu ayah kantor nawai, hayang naon atau sejang, hari itu ayah dengi gente demo bajing tuh ayah lugu, tuh yang capek ya, bilang kalau nggak tahu apa-apa mah nggak usah ngoceh, ya biarin lah, terus saya pengen ngoceh bagaimana? Yang tahu saya juga itu. Iya. Kenapa jarang nyarek saya untuk ngomong? Oh iya. Kenapa? Bebas berpendapat. Kalian juga demo-demo kan nggak saya cari. Kenapa kamu mesti nyarek di mulut saya ngomong baik? Kenapa? Ayo sih ya. Terus rapat di bumi turun tangan semua. Ayo ge naonnya rombongan nu kamari demo ka Lembur Pakuan. Iya, kan? Diduga kelompok jelema nu kos kieu patut baraya. Aing marek nanya, ari komentar kos kieu geus asup ka provokasi apa lain? Si David Jay ngomong cenah kalau rumah Dedi dibikin Saroni Jilid 2 gimana ya? Terus dijawab ku si Dorna, bisa saja terjadi. Ayeuna mah gampang lamun misalkan suatu saat terjadi nanaon di Lembur Pakuan atau di rumah Kang Deddy Mulyadi, tinggal teangan dua jelema eta karena keduana sama-sama teresep ke KDM, sama-sama selalu bikin gaduh di sosial media, dan sama-sama tukang demo. Mungkin gimana apanya baraya ngarana gitu Dodi Permana bebengetana pasti apal karena manehna masih aya kawani lah lamun misalkan nyeun video teh selalu nampilkeun beungeut. Tapi nu hiji deui ieu nu ngaranna David Jay keur mah manehna pengecut. Lamun misalkan nyeun piti ya cukup gambar ditempelan kata-kata gitu. Jeung backsound seuri. Sakalina nampilkeun beungeut usaraan. Apakah di-mute ku Allah gitu. Oh iya eta banget nah. Lamun misalkan penasaran jelema nu mana tadi geus disepil. Da nyepil na oge eta di akun manehanana gitu. Terus lamun tapi Bang puntennya enggak penting sih Bang ya. Enggak penting sih. Receh izin. Misalkan kurang jelas, tak bebengetana anu teresep ke KDM teh. Cek aing oge naonnya. Gitu. Oke. Gue mau denger si Abah nih. Abah mana nih? Abah Dudung ya. Abah Dudung pengen denger gue dia ngomong. Lain heureuy ya mah ya. Si DJ David ngancam nganepalkeun imah KDM didukung ku si Dodi Permana. Urang geus setelan taraweh bieu anjir jadi hayang ganti-ganti setelan tengkul ya mah. Ngancam-ngancam gitu itu mah selain heureuy ya. Mane ngancam Bapak aing nu didukung ku 85,5% rakyat Jawa Barat tingkat kepuasanna. Iya 95%. Mane ngancam mang rek caricing. Emang aing jeung masyarakat Jawa Barat nu sejenna rek kanjaredog. KDM diancam ku maneh. Moal Tuh kudu sok koboyan ngancam-ngancam gitu. Oke. Kamari wae mahasiswa nu datang ka Lembur Pakuan lamun teu dihalangan ku aparat dibabad da keluarga Lembur Pakuan. Beneran ya? Ada yang komentar mana eta DJ David jeung mane Dodi Permana. Oh sia. Teu kudu ka imah KDM atuh. Dari lieur aing masalah MBG ya. Salam olahraga. Lonyeng gitu Ancam-ancam. Mun aya nanaon ya sia duaan tah. Sidik nu ngancamna. Jejak rekamnya masih ada gitu ya. Aduh parah banget sih ya gue ya.
demo itu tidak dilarang karena kita itu negara demokratis ya. Betul. Cuma kemarin yang pada demo di rumahnya Bapak Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan itu tuh salah tempat ya, salah tempat karena rumah itu ranah pribadi. Kalian mau demo urusan kenegaraan ya, tentang jalan dan infrastruktur lain yang dibuat tidak sesuai ya, itu harusnya kalau urusan kenegaraan kalian demonya itu di kantor kenegaraan, di kantor pejabat DPR, di kantor gubernur atau yang lainnya, bukan di rumah, karena rumah itu tempat yang privasi, tempat privasinya Bapak Gubernur. Jadi nggak salah ya kalau kemarin warga Pakuan ikut menjaga, bikin barikade. Coba nyaku maha lamun ibu-ibu namilu nongol eta pastinya ayah bobok kok ayah kekenceng pada melayang ya ke muka kalian ya. Coba tolong ya, jangan salah tempat demonya. Iya benar. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. Jangan lupa kalian follow akun TikTok yang Vino Syarek. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.